Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. KPK selidiki Mada Bansos dalam kasus korupsi Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai menyelidiki identitas dan juga peran Madam Bansos dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Istilah Madam Bansos belakangan ini ramai dibahas di media sosial. Tentu akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengkonfirmasi pada para saksi. Begitu kata pelaksana tugas PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada medcom.id pada Senin 25 Januari. Dalam kabar yang beredar, Madam Bansos diduga mendapatkan jatah yang berbeda dengan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos itu. Total duit yang didapatkan Madam Bansos belum diketahui. Ali tidak bisa memberikan informasi lebih rinci terkait dengan penyelidikan Madam Bansos. Alasannya untuk menjaga proses penyelidikan. Terkait materi penyidikan tidak bisa disampaikan kepada masyarakat secara mendetail. Nanti pada waktunya pun akan dibuka di depan persidangan, begitu ujar Ali. Juliari sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek pada tahun 2020. KPK menduga kong kali kong para tersangka membuat Juliari menerima 17 miliar rupiah dari 2 periode pengadaan paket bansos sembako. Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti kita tahu, setelah anak Pak Lurah yang muncul baru-baru ini adalah disebut Madam di dalam rentetan korupsi bansos yang mengalir sampai jauh. Dua tokoh itu sama-sama misterius karena tidak diungkap identitasnya dengan jelas. Tokoh Pak Lurah kemudian diasosiasikan kepada Jokowi dan anak Pak Lurah dikaitkan dengan anak-anak Jokowi. Tentu saja menjadi pertanyaan, anak Jokowi yang mana? Karena anak Jokowi bukan hanya satu. Maka yang ketiban abu panas adalah Gibran Rakabuming, anak barep Jokowi yang baru saja mulus menang di Pilwalkot Solo melawan calon dagelan. Si anak Pak Lurah ini disebut-sebut memberikan rekom bagi perusahaan tertentu di Solo supaya dapat proyek dari Kemensos. Anak Pak Lurah sendiri sudah membantah tudingan ini dan sampai sekarang belum ada perkembangan baru. Beberapa hari belakangan ini muncul tokoh baru yang diidentifikasi sebagai Madam. Jati dirinya misterius, tidak ada inisial yang disebut. Tidak juga sebutan apakah Madam itu anak Pak Lurah atau bukan. Karena anak Pak Lurah juga ada yang perempuan, Kahiyang Ayu yang sekarang menjadi Madam Wali Kota Medan. Sebutan Madam sangat mungkin berkaitan dengan tokoh perempuan karena Madam adalah istilah Inggris Madame yang merujuk pada gelar aristokrasi bangsawan tinggi. Jadi sangat mungkin tokoh Madam bukan Pak Lurah tapi Bu Lurah. Sang Madam dikait-kaitkan dengan petinggi partai politik tertentu. Tidak jelas apakah yang dimaksud petinggi partai ini adalah petinggi yang tertinggi atau petinggi tapi bukan tertinggi. Kalau yang dimaksud petinggi partai adalah orang tertinggi dalam hierarki partai, apakah yang dimaksud adalah ketua umum partai atau lainnya? Harap maklum, di negeri plus 62 ini ada ketua umum parpol dan ada juga owner parpol. Dua-duanya pun sama-sama petinggi, tapi owner jauh lebih powerful dibanding ketua partai meskipun tidak punya jabatan resmi. Jadi jangan keliru, owner bukan sebutan untuk pemilik partai tapi lebih pada bandar, bohir atau cukong yang membiayai partai. Maklumlah di negeri ini ada ketua partai yang didapuk sebagai pajangan saja dan kekuasaan yang sebenarnya ada di bohir yang mendanai partai. Madam ketua parpol tidak banyak di Indonesia, hanya 1 gelintir atau 2 gelintir. Dan dalam kasus korupsi bansos ini sang Madam dikaitkan dengan partai PDIP karena menteri yang dicokok KPK berasal dari proyek itu. Triliun rupiah disebut-sebut mengalir ke orang-orang yang berkaitan dengan partai tersebut. Beda dengan Pak Lurah yang langsung mengarah pada figur tertentu, sang Madam ini masih misterius. Mungkin saja sang Madam ini adalah Bu Lurah yang menjadi lurah di parpol, atau mungkin juga anak Bu Lurah yang juga punya jabatan tertinggi di parpol itu.
Semakin besar skala korupsi, semakin rumit jaringannya dan semakin canggih operasionalisasinya. Setelah terbongkar, publik juga bisa terkaget-kaget betapa tidak bermoralnya praktik ini. Dalam kasus korupsi bansos ini terlihat bahwa para koruptor itu levelnya sudah seperti jin ifrit yang lebih jahat dari iblis. Katanya ada wacana agar pelaku korupsi ini dihukum mati, tapi publik paling cuma ketawa-tawa saja karena sudah hafal di luar rambut soal sandiwara hukum di negeri ini. Di Cina, koruptor dipotong lehernya, di Arab Saudi, koruptor dipotong tangannya, di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Di tengah musim pandemi ini, rakyat diminta melakukan 3M, tapi di tengah pandemi sang menteri malah dapat 17M. Korupsi-korupsi gigantik selalu melahirkan tokoh-tokoh yang misterius, yang tidak boleh disentuh karena mereka memang orang-orang yang tidak boleh tersentuh. Untouchables. Jangankan disentuh, disebut namanya pun tidak boleh. Dia hanya boleh disebut The Supremo, The Boss, Pak Ketua, atau Pak Lurah. Bahkan dalam dunia mafia tertinggi tidak boleh ada sebutan apapun bagi orang tertinggi karena saking sakral dan misteriusnya. Ketika ingin menyebutnya pun cukup dengan menyebut beliau sambil tangan kita membuat isyarat tertentu, misalnya menyentuh ujung telinga kiri. Itulah kode-kode khusus para mafioso kelas atas yang canggih. Komunikasi di kalangan mereka bersifat esoteris, hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Karena itu pernah ada istilah Apple Washington untuk menyebut mata uang dolar. Pada tahun 2012, anggota DPR RI Angelina Sondag divonis 12 tahun penjara setelah banding, ditambah denda 500 juta rupiah karena terbukti menerima uang tidak sah. Salah satu sandi yang dipakai Sondag adalah Apple Washington untuk menyebut pembayaran dengan mata uang dolar Amerika. Sejak itu bermunculan kata-kata sandi yang kemudian banyak dipakai dalam pembicaraan umum dan menjadi kosakata dan diksi baru. Misalnya, kata meter dipakai untuk menyebut miliar, karena singkatannya sama-sama huruf M. 10 meter berarti 10 miliar. Lalu ada kata ton untuk menyebut triliun, karena awalnya sama-sama huruf T, 1 ton berarti 1 triliun. Bahasa dan semiotika korupsi memang selalu rumit dan berbelit. Dr. Aceh Abdullah, pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, meneliti semiotika korupsi ini dalam disertasi doktoralnya berjudul Komunikasi Korupsi, Studi Etnografi Komunikasi tentang Bahasa yang digunakan dalam aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Abdullah menemukan adanya bahasa esoterik yang hanya dipakai dan dipahami secara terbatas dan tertutup di kalangan pelaku korupsi. Abdullah mengidentifikasi sedikitnya 11 istilah yang banyak dipakai untuk mengaburkan korupsi. Misalnya uang lelah, uang bensin, dan juga bahkan sodako. Studi terbaru dari Aspinall dan juga Parascott, Democracy for Sale, menyoroti peliknya korupsi klientelisme yang melibatkan anggaran negara melalui bagi-bagi proyek dan juga pejabat serta pengusaha sebagai klien untuk imbalan dukungan politik. Aspinall dan juga Parascott menyorot beda peran parpol di Indonesia, di India, dan di Argentina. Di dua negara itu, anggota partai beroperasi sampai ke desa-desa untuk menjadi ujung tombak partai dan menjaring apa saja persoalan rakyat untuk disampaikan ke partai. Di Indonesia, mesin partai hanya berjalan 5 tahun sekali saat pemilu atau pilkada. Itu pun fungsinya ke bagi-bagi sembako, sarung, dan amplop politik uang. Kasus korupsi di Partai Demokrat pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jaringan korupsi di lingkungan partai berkelindan satu sama lain dan dengan rapi serta rahasia. Partai Demokrat saat itu gencar melakukan kampanye Say No to Corruption. Tapi dalam waktu bersamaan, sejumlah pengurus partai menjadi bintang iklan itu malah ramai-ramai dicokok KPK dan mendekam di penjara. Kali ini, PDIP pun akan diuji apakah bisa menyelesaikan jaringan korupsi ini secara tuntas dengan berani mengorbankan anak Pak Lurah atau sang wadam yang bisa membongkar rantai korupsi yang panjang dan juga berliku. Jawabannya pun agak meragukan karena dalam kasus Harun Masiku saja sampai sekarang Pat Gulipat masih tetap berlipat dan sulit diungkap. Kisah tradisional Cina menyebut biang korupsi ibarat pohon besar, sekali pohon itu ditebang maka monyet-monyet akan beramburan. Sang wadam dan anak Pak Lurah adalah pohon besar itu. Kalau dua-duanya ditebang, maka para koruptor kelas monyet pasti akan beramburan.